Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Delami dengan nomor NPM 2022 Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perangkat kinerja dan program BK dengan mata kuliah perangkat kinerja dan program BK. Dosen pengampu Ibu Cindy Marisa MPD Kons. Pengertian kinerja perangkat BK. Kata perangkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah perlengkapan, sedangkan arti kata kinerja adalah kemampuan kinerja menurut KBBI tahun 2012. Jadi perangkat kinerja merupakan alat perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, atau secara sederhana dapat diartikan sebagai alat perlengkapan yang digunakan ketika bekerja. Pengertian perangkat kinerja BK. Pengertian perangkat kinerja BK merupakan alat perlengkapan yang patut dimiliki oleh guru BK untuk menunjang kemampuannya dalam menjalankan tugas sebagai guru BK. Alat perlengkapan yang dimaksud ada beberapa. Yang pertama dokumen, yang kedua media, yang ketiga perlengkapan lainnya yang menjunjung terlaksananya layanan BK. Pengertian program BK. Pengertian program bimbingan konseling merupakan rancangan mengenai kegiatan BK yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah secara mandiri dan mengembangkan potensi secara optimal. Program BK disusun berdasarkan kebutuhan siswa yang diperoleh dari hasil penyebaran berbagai instrumen seperti ECM, AUM, ITO, sosiometri, dan lain sebagainya. Pembuatan program BK melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tidak lanjut atau mendesain perbaikan atau pengembangan program BK. Fungsi dan tujuan adanya perangkat kinerja dan program BK di sekolah. Yang pertama, mengimplementasikan aspek-aspek manajemen BK. Yang kedua, mendukung optimalnya proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengubah persepsi negatif yang muncul tentang BK melalui penyusun perangkat kinerja BK dan program BK yang baik. Langkah-langkah pengembangan perangkat kinerja. Pengembangan perangkat kinerja BK di sekolah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2004 tentang bimbingan dan konseling. Pada peraturannya, pemerintah tersebut dijelaskan tentang administrasi atau perangkat kinerja guru BK atau konselor, meliputi yang pertama, mengelola buku masalah atau buku kasus. Yang kedua, menginventarisir dan input data harian, data pendamping, dan peminatan. Yang ketiga, merangkap dan menganalisis kehadiran. Yang keempat, absensi, keterlambatan, bolos, dan dispensasi yang ditindaklanjuti. Langkah-langkah pengembangan perangkat program BK. Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling terdapat dua tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan perancangan. Tahapan persiapan terdiri dari melakukan need assessment, aktivitas mendapatkan dokumen unsur lingkungan sekolah. Terakhir, menetapkan dasar perencanaan. Yang kedua, tahapan perancangan terdiri dari menyusun rencana kerja, menyusun program tahunan, menyusun program semesteran. Menurut Prendikbud nomor 114 tahun 2004. Tahapan persiapan melakukan asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik
yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan program BK. Hasilnya dijabarkan dalam bentuk narasi sebagai dasar eprik bagi konselor atau guru BK dalam merencanakan program BK di sekolah. Mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah. Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseli, guru BK atau konselor mencari dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru kelas, komite sekolah, dan kepala tata usaha agar terlaksananya program BK di sekolah. Upaya untuk mendapatkan dukungan bisa dilakukan dengan cara misalnya konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasiasi. Menetapkan dasar perencanaan program. Perencanaan layanan BK didasarkan pada landasan filosofis dan teoritis BK. Landasan berisi keyakinan filosofis dan teoritis guru BK atau konselor bahwa semua peserta didik atau konseli dan harus dilayani dengan penuh perhatian. Setiap peserta didik atau konseli dapat meraih keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan dibutuhkan upaya kolaboratif. Program BK merupakan bagian internal dan proses pendidik atau program BK digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi setiap peserta didik atau konseli. Tahap perancangan. Penyusunan program tahunan bimbingan dan konseling yaitu rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana dan prasarana, anggaran biaya. Menyusun program semester bimbingan dan konseling. Setelah guru BK atau konselor merancang program tahunan dalam bentuk kalender, maka dirinci kembali dalam bentuk program semester. Program semester dikembangkan berbasis pada rencana operasional, action plan yang telah disusun sebelumnya. Sekian dan terima kasih.